tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di saat kita tersibukkan dengan berbagai aktivitas dunia kita, malam hari ini kita dapat duduk sejenak, bersabar sejenak untuk mampir di taman di antara taman-taman surga, Raudhah min Riyadil Jannah, yaitu majlis al-ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut majlis ini dengan majlis halal wal haram, majlis tempat kita membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah, mana ibadah dan mana yang maksiat. Dan mudah-mudahan ketika kita duduk di majlis ilmu ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan bagi kita untuk memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia kepada kita, Nabi kita bilang sama kita, kata Nabi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah semuanya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwa di antara tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, bahkan menjadi tujuan pertama dan utama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk sebuah misi yang besar. Misi itu bernama apa? Ibadah kepada Allah. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, setiap kata-kata ya'budun yang terdapat di dalam Al-Quran maknanya yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, bertauhid kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan pertama dan utama kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini. Dan di antara bentuk cerminan tauhid yang kuat, di antara bentuk cerminan akidah yang kokoh, itu dibuktikan dalam bentuk akhlak yang baik. Jadi orang itu dikatakan akidahnya baik, akidahnya lurus, kalau akhlaknya baik. Banyak sekali nas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia yang selalu mengkaitkan keimanan kita kepada Allah dengan akhlak kita dengan sesama manusia. Banyak hadisnya. Nabi kita bilang sama kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ngapain Pak? Maka lebih baik diam. Ya, ternyata ucapan kita, omongan kita itu sedang mempertaruhkan keimanan kita. Yang keluar dari mulutmu itulah nilaimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang keluar dari mulut kita? Kalau keluar kebaikan,
maka begitu baik nilai kita di hadapan Allah dan begitu baik akidah kita di hadapan Allah. Tapi kalau dari mulut ini yang keluar keburukan, celaan, kalimat yang kotor, maka begitu hina nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sesuatu yang kita ucapkan, Allah kuatkan, Allah korelasikan, Allah hubungkan dengan keimanan kita kepada Allah. Banyak dalilnya. Nabi kita juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Maka ingat, hubungan kita bertetangga ternyata dikaitkan erat oleh Allah dengan keimanan kepadanya. Bagaimana perasaan tetangga kita terhadap kita? Bagaimana interaksi kita dengan tetangga kita? Bagaimana perlakuan kita kepada tetangga kita? Itu sedang mempertaruhkan keimanan kita. Dalam dalil yang lain Nabi kita mengatakan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya, datangnya tamu ke rumah kita itu sedang mempertaruhkan keimanan kita. Bayangkan hubungan beriman kepada zat yang maha mulia, Allahu Azza wa Jal, itu dikaitkan dengan akhlak kita sesama manusia. Maka jaga akhlakmu, karena itu berkaitan dengan kondisi tauhidmu. Maka ketika orang akhlaknya baik, itu cerminan akidah yang lurus, cerminan tauhid yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis. Hadis ini dibawakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah. Nabi kita bilang sama kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ila Allah azza wa jalla ahsanahum khuluqan." Manusia yang paling dicintai oleh Allah, Allah cinta sama dia, Allah sayang sama dia, ahsanahum khuluqan, ketika akhlaknya baik. Jadi wajar ketika di antara bentuk misi utama Nabi diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, aw fi riwayatin ukhra salihul akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi kita, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bahkan Allah cerita dalam berbagai nas yang sahih, di hadis sahih yang Nabi yang mulia, di antara bentuk timbangan amalan yang paling berat di yaumul mizan nanti, ketika amalan kita ditimbang, itu di antara yang paling berat itulah timbangan akhlak yang baik. Wajar Allah cinta kepada orang mukmin yang baik akhlaknya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimallahu taala, kata beliau, setidaknya ada 3 tanda manusia dikatakan akhlaknya baik. Ada 3 tanda manusia dikatakan akhlaknya baik. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah kaful aza. Orang yang punya lisan, dia punya mulut, mulutnya dijaga. Ya, lisannya ditahan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Tadi kita sampaikan, kata para ulama, nilaimu di hadapan Allah tergantung apa yang keluar dari lisanmu. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ngadu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Abu Hurairah, "innal mar'ata," ada seorang wanita, kata Abu Hurairah,
taqumul lail, wanita ini rajin sholat malamnya. Wa tusalli, rajin sholatnya. Wanita ini rajin sholat malamnya, rajin sholat wajibnya. Azan berkumandang, dia segera menegakkan sholat, dia tinggalkan perkara dunia. Ya. Wa tasumun nahar, wanita ini rajin berpuasa sunnah, apalagi wajib, rajin puasa sunnah. Wa tasaddaq, wanita ini rajin bersedekah. Nah, antum bayangkan, ini wanita ahli ibadah ini. Rajin sholat malam, rajin sholat wajib, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, sempurna ibadahnya. Walakinnaha, akan tetapi dia, kata Abu Hurairah, tu'dhi jiranaha bilisaniha, wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan keburukan lisannya. Kalau dia ketemu sama tetangganya, dia sering mencela tetangganya. Dia ketemu sama temannya, dia sering merendahkan temannya. Dia sering menghina orang lain. Dia sering menggunjing saudaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wa innaha laysat min ahlil khair, wanita itu bukan wanita yang baik. Wa innaha finnar, wanita itu tempatnya di neraka. Antum perhatikan ini, ahli ibadah ini, Pak, ahli ibadah. Makanya kalau ada orang yang rajin ibadah tapi nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa menjaga lisannya, maka keburukan lisannya itu sedang menghapuskan kebaikan ibadahnya. Capek dia ruku sujud, berlapar-lapar di siang hari berpuasa, nggak bisa jaga lisannya, itu menghapuskan kebaikannya. Itu yang Nabi sebut dengan atadruna mal muflis, orang yang bangkrut, orang yang nanti datang menghadap Allah dengan ibadah puasanya, ibadah umrohnya, ibadah hajinya, ibadah sholatnya, ibadah sedekahnya, tapi habis semua pahalanya karena dia lisannya sering menzolimi orang lain. Nah, hati-hati kita ini. Nah, makanya di antara bentuk cerminan akhlak yang baik, orang yang bisa menjaga lisannya. Makanya ingat, Pak, diam itu tidak selalu emas. Kalau memang perkataan kita itu membawa manfaat, maka bicara itu emas, Pak. Kalau memang omongan kita membawa manfaat, ingat, bicara itu emas, bicara itu permata kalau itu membawa manfaat. Antum simak ketika gurunya Imam Bukhari. Siapa gurunya Imam Bukhari? Banyak gurunya. Di antara gurunya adalah Imam Ishaq bin Rahawai. Ketika Imam Bukhari itu kumpul, ketika dia masih menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu, kata Ishaq ibn Rahawai, kata beliau, hendaknya di antara kalian nih, dia bilang sama murid-muridnya, dan ada Imam Bukhari di situ, dia bilang hendaknya di antara kalian ini ada yang mencari dan mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak perkataan dilontarkan oleh Ishaq ibn Rahawai, Imam Bukhari dia belajar ke Baghdad, dia belajar ke Syam, dia mencari hadis ke negeri Hijaz, dia mencari hadis ke negeri Basrah, ke Irak, dia kumpulkan hadis. Sampai kemudian hadis Sahih Bukhari menjadi panduan kitab terbaik kedua setelah Al-Quranul Karim. Nah, setiap Sahih Bukhari itu kita baca, Pak, itu Imam Bukhari dapat pahala jariahnya tuh, Pak. Tidak hanya nyampe di Imam Bukhari, gurunya Ishaq ibn Rahawai itu dapatin pahalanya. Tuh. Kalau kita menyampaikan kalimat yang baik, Pak, diamalkan sama orang, boleh jadi pahala kita itu lebih panjang daripada umur kita. Nah, makanya sering-sering, Pak, berwasiat kebaikan. Ya. Lihat kisah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Syafi'i itu, Pak, hafal Quran di usia 7 tahun.
7 tahun ketika banyak anak cucu kita hari ini sibuk main games, Imam Syafi'i udah hafal Quran di usia 7 tahun. Dan beliau hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Begitu banyak kitabnya, isi hadis di dalamnya, ribuan hadis di dalamnya, dia udah hafal tuh Muwatta'nya Imam Malik di usia 12 tahun. Dan di usia 12 tahun itu dia hijrah dari negerinya di Syam, Palestina, dia hijrah ke Madinah. Ketika itu Madinah menjadi negeri peradaban ilmu, karena Imam Malik berada di Madinah. Belajar dia 12 tahun, anak kecil ini safar sendirian berangkat dari Syam ke Madinah untuk menuntut ilmu. Nyampe dia di majlis Imam Malik, daftar pengen belajar, ditolak sama Imam Malik. Karena ketika itu Imam Malik itu punya aturan, majlisnya Imam Malik ketika itu nggak dimasuki oleh anak kecil. Kenapa? Karena begitu beratnya pembahasan di majlisnya Imam Malik, nggak level untuk anak kecil. Dia bahas tentang kaidah, usul fikih, usul ibadah, usul akidah. Yang duduk di majlis Imam Malik ketika itu adalah para alim, para kibarul ulama, itu yang duduk. Tiba-tiba daftar seorang Syafi'i kecil ditolak sama Imam Malik. Tapi luar biasa Imam Syafi'i ini, makin ditolak makin semangat untuk datang, ditolak semangat untuk datang, sampai Imam Malik itu jatuh cinta karena Allah melihat semangatnya Syafi'i kecil. Akhirnya Imam Syafi'i diterima menjadi muridnya Imam Malik. Ada satu perkataan di mana Imam Syafi'i mengaku itulah yang membuat dia semangat dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Nasihat pertama yang dibilang oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i apa? Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu nuran fi qalbik la tudfi'u bi maksiatillah. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat cahaya ilmu itu ada di hatimu. Inni ra'aitu nuran fi qalbik, melihat semangatmu, ketulusan wajahmu, aku melihat cahaya ilmu itu ada di hatimu. Belajar langsung nyantol Pak, langsung diamalkan. Imam Syafi'i bangga melihat murid kecilnya bernama Syafi'i. Imam Malik bangga melihat muridnya bernama Syafi'i. Dia bilang, inni ra'aitu nuran fi qalbik, aku melihat cahaya ilmu itu ada di hatimu. Kemudian dia sampaikan nasihat yang berharga, kata dia apa? La tudfi'u bi maksiatillah, jangan pernah padamkan cahaya ilmu dengan kemaksiatan kepada Allah. Apa maksudnya Pak? Ilmu itu akan susah kita amalkan kalau hati kita nggak bisa move on dengan kemaksiatan. Kita punya banyak koleksi-koleksi ilmu, kita banyak memahami tentang hukum-hukum ilmu, kita paham tentang hukum-hukum ibadah, kita paham tentang fadilah dan keutamaan ibadah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita malas mengamalkannya? Maka ingat, kata Imam Malik, tidak ada satupun perkara yang membuat kita enggan mengamalkan ilmu kecuali kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita tahu keutamaan sesuatu, kita tahu keutamaan ibadah, tapi kita malas mengamalkannya, maka tidak ada satupun perkara yang membuat kita malas mengamalkan ilmu kecuali karena hati kita masih bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu Pak yang membuat kita terhalang dari keberkahan mengamalkan ilmu. Makanya ada yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia bilang, ya Abdullah, kata dia, wahai Abdullah, ma nastati' qiyamal lail. Wahai Abdullah, aku itu nggak bisa sholat malam, kata dia. Dia ngadu sama Ibnu Mas'ud, dia bilang, ya Abdullah, aku itu nggak bisa sholat malam, kata dia. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, aqa'atakum bizunubikum. Kamu nggak bisa sholat malam karena sholat malammu terhalangi karena kemaksiatanmu. Makanya ulama kita mengatakan orang yang nggak bisa sholat di malam hari
Nggak bisa dia sholat di sholat, nggak sholat malam. Coba kita renungkan, dosa apa yang kita lakukan di siang harinya? Tidak ada satupun perkara yang kita tahu keutamaannya dan itu nggak kita amalkan, kecuali karena dosa yang menghalanginya. Nah, makanya mari kita jadikan lisan kita ini senantiasa beristighfar, Pak, minta ampun kepada Allah. Nabi saja yang nggak punya dosa, dalam berbagai riwayat yang sahih, Nabi itu setidaknya 70 sampai 100 kali itu nggak lepas lisannya untuk beristighfar kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Maka perbanyak minta ampun kepada Allah. Makanya ingat, perkataan yang baik itu, Pak, itu menjadi motivasi. Makanya kita tahu Imam Syafi'i itu, Pak, tidak meninggalkan Madinah. Tidak meninggalkan Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Tuh, karena saking ta'zimnya dia kepada gurunya. Begitu berharga bagi dia perkataan Imam Malik. Ya, karena Imam Malik bilang tidak ada satupun yang membuat engkau terhalang dari keberkahan ilmu, yang memadamkan cahaya ilmu, kecuali maksiat. Makanya Imam Syafi'i itu pernah ke pasar, Pak. Beliau ke pasar dan nggak sengaja, Pak, beliau tersingkap di hadapan beliau betis seorang wanita. Gara-gara ngeliat betis, Pak, hilang hafalannya, susah dia menghafal. Dan dia ngadu kepada gurunya Waqi', ada syairnya itu. Dia bilang, sakautu ilal Waqi' bisu'il hifzi fa arsadani litarkil ma'ashi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'ashi. Nah, itu syairnya. Kata dia, sakautu ilal Waqi', aku ngadu kepada guruku yang bernama Imam Waqi'. Lisu'il hifri, aku ngadu kepada guruku karena buruknya hafalanku buruk, aku ngadu sama guruku. Kemudian guruku Waqi' ngasih nasihat kepadaku. Apa kata guruku? Tarkil ma'asi. Syafi'i, kalau kamu hafalnya pengen bagus, maka syaratnya tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat, maka pasti akan bagus hafalanmu. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu nurun, bukan menurun. Nurun itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Ya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah menghampiri para ahli maksiat. Nah, ya, jadi kalau ilmu ini kita ingin dimudahkan oleh Allah mengamalkannya, maka apa, Pak? Maka kita harus tinggalkan maksiat. Takutlah dengan maksiat, Pak. Takut, Pak, takut kepada Allah dengan cara kemudian kita jauh dari maksiat. Ya, makanya ingat, Pak, orang itu kalau dia makin rajin belajar, Pak, itu apa buah manis dari belajar itu? Buah manis dari belajar itu khasyatullah, makin takut kepada Allah. Kalau ada orang duduk di majelis ilmu, apa yang Allah haramkan dia halalkan, apa yang Allah halalkan dia haramkan, dia labrak aturan Allah, maka itu tanda ilmu itu enggak berkah dalam hidupnya. Karena ingat, buah manis dari ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya apa? Menurut antum apa itu definisi ulama? Apa definisi orang dikatakan ulama itu apa? Maka definisi yang terbaik, definisi yang kita ambil, bagaimana cara Allah mendefinisikannya. Apa kata Allah ulama itu? Allah bilang ulama itu, kata Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah itulah ulama. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengatakan, ta'rif, definisi dari ulama, kata beliau adalah al-ulama laisa an tahfadha kasratun minal hadis walakin khasratul khasyah. Ulama itu bukan orang yang paling banyak hafalannya,
tapi orang yang paling banyak takutnya, takut melanggar aturan Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah, itu ulama. Makanya kalau dalam kajian begini, yang dikatakan ulama itu bukan berarti siapa yang menyampaikan, ya. Dikatakan jemaah itu bukan berarti siapa yang mendengarkan. Dalam kajian begini boleh jadi antum sebagai jemaah nih lebih ulama daripada ustadznya. Karena ukuran ulama itu bukan siapa yang menyampaikan dan bukan siapa yang mendengarkan. Ulama itu siapa di majlis ini yang paling takut kepada Allah. Boleh jadi jemaahnya lebih alim, lebih ulama daripada ustadznya. Ketika khutbah ditegakkan, boleh jadi jemaahnya lebih ulama daripada khatibnya. Karena ulama itu ukurnya bukan siapa yang menyampaikan dan bukan siapa yang mendengar, tapi siapa yang paling takut kepada Allah. Berapa banyak hari ini orang yang diberikan gelar ulama, kiai, ustadz, syekh, tapi banyak perkataannya yang mencederai hukum Allah, bahkan mereka nggak sungkan untuk menistakan agama Allah. Di mana posisi mereka sebagai ulama? Nah, jadi dikatakan ulama apa? Ketika takut kepada Allah. Nah ini makanya kembali kepada kaidah tentang perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik itu yaitu cerminan akhlak yang baik, dan kalau kita ikhlas karena Allah, jadi perkataan yang baik itu menjadi sebuah amalan kita, menjadi sebuah pahala yang terus mengalir. Usia pahala kita akan lebih panjang daripada umur kita. Makanya sering dari antara para ulama salaf terdahulu mengatakan, mari kita, kata mereka, mari kita hidup yang kedua kalinya di dunia ini. Mereka ajak hidup kedua kalinya di dunia ini. Gimana hidup kedua kalinya, Pak? Kan kalau udah meninggal kita. Tapi hidup yang kedua kalinya itu artinya memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Ya, kita sampaikan ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu terus diamalkan, meninggal dunia kita, Pak, pahala kita tetap mengalir. Itu namanya usia yang kedua, hidup yang kedua kalinya. Jasad kita meninggal, tapi pahala kita mengalir. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Hadis sahih ini. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus amalannya. Illa min thalas, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada temannya. Kalau ilmu itu diamalkan, meninggal dia, terbaring dia di liang lahat kuburannya, pahalanya ngalir, Pak. Ya. Kemudian apa? Waladun salihun yud'aulah, yaitu anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, makanya ingat, antum harus ingat, tidak semua doa anak itu diterima. Tidak semua doa anak itu diterima. Harusnya orang tua nih ngasih nasihat sama anak itu bukan, nak, nanti kalau ayah meninggal doain ayah ya. Harusnya nggak begitu nasihatnya. Harusnya nasihatnya, nak, kalau nanti ayah meninggal jadilah kamu anak yang soleh. Itu harusnya. Karena yang diterima doanya siapa? Doa anak yang soleh. Waladun salihun, ya, yad'ulah, ya, anak yang soleh yang mendoakannya, itu yang diterima. Jadi bukan doa semua anak, tapi doa anak yang soleh. Kalau anak itu udah soleh, Pak, tanpa antum suruh mendoakan, pasti dia mendoakan. Bahkan kalau antum baca dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan, kebaikan seorang anak, kesolehan seorang anak itu langsung nyampe pahalanya untuk orang tuanya. Nah, maka sering sampaikan kebaikan-kebaikan, sering nasihatkan kebaikan-kebaikan. Ya, di antara bentuk wasiat terbaik, perkataan yang terbaik yang disampaikan oleh setiap orang tua kepada anaknya, berwasiatlah dalam wasiat tauhid. Ingat sejarah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu, Pak, menjelang sakratul mautnya, dia kumpulkan anak-anaknya. Ya, kisah ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Yakub mengumpulkan anak-anaknya, dipanggil anaknya sama dia.
Ditanya, dia nanya sama anaknya, dia bilang apa? Ma ta'buduna min ba'di? Wahai anak-anakku, kalau nanti ayah sudah meninggal dunia, siapa yang kalian sembah? Nah, ini antum Pak, ini antum orang tua ini semuanya wajib Pak mewasiatkan ini, nanya ini kepada anak-anak kita. Ini pertanyaan para nabi kepada generasi anak cucu mereka. Sekali-kali kumpulkan anak, kumpulin anak, bilang sama anak, ya, nah kalau nanti ayah udah nggak ada, kalian masih sholat ke masjid nggak? Masih ngaji nggak? Masih baca Quran nggak? Masih duduk nggak di majelis ilmu? Tanya itu. Ini wasiatnya para nabi kepada anak-anak mereka. Nah, azan dulu ya Pak ya. Oh, lagi, alhamdulillah. Ya, itu adalah wasiatnya para nabi kepada anak-anak mereka. Dan apa jawaban anaknya? Anaknya bilang, katanya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak-anaknya, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Kan ditanya terus sama Nabi Yakub, kalau nanti ayah udah meninggal dunia, siapa yang kalian sembah? Anaknya jawab, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah. Kenapa Pak? Anaknya nggak jawab aja, ayah yang kami sembah Allah. Kenapa nggak begitu aja jawabnya? Kenapa anaknya mesti jawabnya, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah? Jawaban ini dibedah oleh para ahli tafsir. Kenapa begitu jawabnya? Kenapa anaknya jawab, yang kami sembah Tuhan yang ayah sembah? Karena selama ini ayahlah yang mengajarkan tauhid kepada kami. Karena selama ini ayahlah yang mengenalkan Allah kepada kami. Selama ini ayahlah yang mengajarkan ibadah kepada Allah, ayah ajarkan kepada kami. Sehingga ketika ayah bertanya, siapa yang kalian sembah? Dijawab sama anak, yang kami sembah Tuhan yang selama ini ayah ajarkan kepada kami. Begitu berbekas Pak di hati anak yang diajarkan oleh ayah mereka. Jangan-jangan nih kalau anak kita ditanya, nak, ya, siapa yang kalian sembah? Jangan-jangan anak kita ketika ditanya, nak, siapa yang ngajarin kamu tentang Allah? Jangan-jangan anak jawabnya nggak nyebut nama kita. Jangan-jangan yang disebut nama guru agamanya di sekolah. Nah, siapa yang ngajarimu sholat? Jangan-jangan yang disebut bukan nama kita Pak, yang disebut nama guru agamanya di sekolah. Nah, siapa yang ngajarin kamu huruf hijaiyah, abatasa itu? Siapa yang ngajarin? Jangan-jangan anak itu nggak nyebut nama kita, yang disebut nama guru ngajinya di TPA. Mungkin kalau ngajarin baca Quran baik dan benar, boleh, mungkin yang ngajarin gurunya. Tapi kalau buat ngajarin mengenalkan huruf hijaiyah, abatasa gitu, Masya Allah, kalau bisa anak itu dengar pertamanya dari lisan ayahnya. Lihat Nabi Yakub, begitu berbekas di hati anaknya pendidikan yang diajarkan oleh ayahnya, sehingga ketika ayahnya mau meninggal dunia, dia bilang, yang kami sembah yang selama ini ayah ajarkan kepada kami. Makanya mari para jemaah semuanya, belum terlambat ya. Kalau dulu kita mungkin gak sempat ngajarin tentang ma'rifatullah, tauhid kepada anak-anak kita, minimal sekarang ingatkan anak kita tentang kewajibannya kepada Allah. Ingatkan tentang sholat, ya, ingatkan tentang perjuangan agama Allah, ingatkan tentang zakat. Kalau dia masih bekerja, kerja dia kerja, udah gajian, ya, udah setahun, berapa nisabnya? Udah setahun belum keluarkan zakat malnya? Ingatkan. Minimal itu Pak kewajiban kita. Ya, kalau kemudian kita tidak menjadi orang yang pertama ngajarin dia tentang Islam, minimal hari ini fungsi kita ingatkan dia dalam kebaikan. Maka di antara bentuk akhlak yang baik yang menjadi sebuah bentuk cerminan akidah yang lurus, apa? Ketika lisan kita digunakan untuk kebaikan, ngingatin dalam kebaikan. Karena tidak ada satupun perkara yang terucap dari lisan ini kecuali apa? Kecuali Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari mulut kalian kecuali dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Maka jaga lisanmu, karena itu nilaimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ditelungkupkan wajahnya, dibolak-balik di neraka, dan sahabat nanya, "Kenapa ya Rasul?" Kata Nabi kita, penyebabnya bisababi lisanihim. Banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara lisannya tergelincir dalam keburukan ketika dia hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita menjaga lisan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menyampaikan perkataan yang baik, yang benar, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dulu, nanti kita lanjut sedikit habis azan. Ya, kepada yang mau azan dipersilakan. Barakallahu fiik. Nah, ada yang mau disampaikan, Pak? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut sedikit ya Pak ya. Kalau tidak ada, kalau ada nanti sampaikan aja. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Maka ingat bahwa kalimat yang baik, ketika orang menyampaikan kalimat-kalimat yang baik dari lisannya, maka itu menjadi sebuah indikator kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kalimat yang baik itulah yang kemudian akan menjadi sebuah perkara-perkara yang boleh jadi perkara itu akan membuat kehidupan orang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah kisah yang terbaik ketika seorang kibar sahabat, ya, ketika di masa kecilnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Maimunah itu dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha. Kata Maimunah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasul," kata beliau, "sesungguhnya ketika engkau datang itu anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Ketika itu usianya 5 tahun, maka Ibnu Abbas itu selalu setia menyiapkan air wudu untukmu." Jadi kalau Rasul datang, itu Ibnu Abbas buru-buru tuh ngambil air untuk berwudunya Nabi. Masya Allah ya. Jadi kecil-kecil dia udah menjadi pelayannya Nabi, ingin melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mencintai anak itu. Dan kemudian Nabi itu memanggilnya dan Nabi memeluknya, dipeluk sama Nabi. Ketika Nabi memeluknya, Nabi mendoakannya. Bayangkan ya, sebuah kalimat yang baik itu akan berdampak baik. Didoakan oleh Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sambil dipeluk didoakan, ya Allah, jadikan anak ini anak yang faqih dalam urusan agama, dan berikan dia pemahaman yang dalam tentang Quran, sehingga Ibnu Abbas itu tumbuh besar sebagai seorang sahabat yang paling alim dalam ilmu Quran. Nah, kalau kita sering baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, maka ingat Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Abbas. Nah, makanya Ibnu Abbas itu diberikan gelar Abul Mufassir, bapaknya para ahli tafsir. Bayangkan sebuah doa yang boleh jadi kita berpandangan doa itu begitu sederhana, ya, tapi kemudian Allah mengabulkan permintaan itu. Makanya kita ingat nih sebagai orang tua nih, sering-sering peluk anak, Pak. Peluk anak. Ya. Sering-sering cium anak. Cium anak itu. Antum baca dalam Sahih Bukhari di kitab Adabul Mufrad bab yang ke-50, itu ada satu bab khusus tentang keutamaan mencium anak kecil. Cium anak, Pak. Anak kita cium cucu kita. Sampai Nabi itu, para ulama hadis memuat sebuah bab khusus. Ya, ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia bilang sama Nabi, kata dia, "Ya Rasulullah, li waladan 10," kata dia. "Wahai Rasul, aku itu punya 10 anak." Dia punya 10 anak. "Lam uqabbilu ahadun minhum." 10 anakku satu pun itu nggak pernah aku cium.
Kata Aqra' bin Habis At-Tamimi. Jadi ini bapak sibuk banget nih, sampai buat memeluk anak, nyium anak aja nggak ada waktu. Apa kata Nabi? Nabi bilang dengan tegas sama dia, kata Nabi, man la yarham la yurham. Kalau ada orang yang nggak sayang dengan manusia di bumi, nggak sayang kamu sama anak-anakmu, maka di langit Allah dan malaikatnya nggak sayang sama kamu. Nah, sering-sering Pak, ya. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel dari National Academy of Science. Jadi kalau anak itu dipeluk, anak kita dipeluk ya, anak kita sering dicium ya, itu bisa meningkatkan hormon endorfinnya Pak, merelaksasi, tenang dia. Bayangkan orang baru sekarang menelitinya, Nabi 14 abad yang silam udah mempraktekkannya ya. Maka sambil antum cium anak, sambil peluk anak, doakan. Itu Nabi sampaikan. Nabi itu punya putra Ibrahim. Sebelum Ibrahim itu meninggal dunia, putranya Nabi meninggal dunia, itu Nabi sering memeluk Ibrahim, dipeluk sama Nabi Ibrahim itu, didoakan. Sering doain ya. Kita kadang orang tua kan lebih banyak nyumpahin anak ketimbang doain anak ya. Masya Allah, itu perkataan yang kadang orang tua itu, walaupun mungkin seandainya dia ahli maksiat, itu perkataannya itu terhadap anaknya itu didengar oleh Allah, mustajab tuh Pak. Hati-hati antum. Makanya sejengkel apapun dengan anak, maka ganti kekesalan kita dengan doa. Doakan. Dan kita nggak tahu ya perkataan yang mana yang kemudian akan Allah kabulkan gitu. Maka ingat, perkataan yang baik itu ya, maka itu akan bernilai kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering mencela ya, jangan sering mengumpat ya, jangan sering merendahkan ya. Nabi kita mengatakan, kata Nabi, wa abghadun nasi ilallah, orang yang paling dibenci sama Allah. Siapa yang paling dibenci sama Allah? 3 kata Nabi. Thartharun wa mutasyaddiqun wa mutafayhikun. Sarsarun itu adalah sarsarun yang pertama, orang yang kerjanya sering memotong atau menyerobot perkataan orang lain. Orang lain lagi ngomong, senangnya menyerobot, memotong. Kata Nabi kita, ini 3 karakter iblis nih, memotong pembicaraan orang lain. Boleh nggak kita memotong pembicaraan orang lain? Boleh dengan 2 alasan. Pertama, kalau omongannya itu menyimpang, yang dia sampaikan kesesatan, boleh dipotong. Yang kedua, kalau omongannya itu udah di luar konteks, kita lagi rapat nih, dia ngomongnya di luar konteks, sementara waktu kita terbatas, nah itu boleh kita potong, tapi harus disampaikan dengan adab yang baik. Pak, maaf ya Pak, ini waktu kita terbatas nih Pak ya, kita bahas banyak nih, maaf ya Pak ya, kita potong, sampaikan dengan baik, izin. Selebihnya nggak boleh memotong. Kata Nabi, wa abghadun nas, yang dibenci sama Allah, tarsarun, orang yang sering memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, mutasyaddiqun, dengan shin bukan dengan shad, mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu adalah orang yang sering meremehkan orang lain. Tidaklah ada orang yang bisa meremehkan perkataan orang kecuali karena kesombongannya. Dia beranggapan yang penting itu cuma omongan dia. Omongan orang diremehkan sama dia. Mutasyaddiqun, dibenci sama Allah. Yang ketiga, mutafayhikun, yang sombong. Yang sombong orang yang sibuk menceritakan kekayaannya dengan tujuan agar manusia memujinya. Ya, mutafayhikun. Ya, kata Nabi, inilah karakter yang dibenci sama Allah. Jauhi karakter ini. Ya, karena ini adalah karakter iblis. Gitu ya, kesombongan ini adalah karakter iblis. Ya, makanya di Sahih Muslim Nabi kita mengatakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada karakter kesombongan. Ya, dan pengertian sombong itu kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas, yaitu orang apa? Yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia, mencela manusia. Ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga akhlak kita, dan ingat bahwa di antara bentuk cerminan akidah yang kokoh itu ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Ya, jaga lisanmu, karena nilaimu di hadapan Allah tergantung apa yang keluar dari lisanmu.
ya, ikat lisan ini ya, agar kemudian dia hanya menyampaikan kalimat yang baik, karena tidak ada satupun perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat, diawasi, dan semua yang disampaikan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.